البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis muttafaqun alaih yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang sebelumnya kita baca atau hadis yang kemarin kita baca disetorkan terlebih dahulu, ada 3 hadis. Yang hafal 3-3-nya disetorkan serentak seperti biasanya. Yang hafal cuma 2 atau 1 setelahnya nanti. Barakallahu fiik. Tafadhalu. Qalu bala ya Rasulullah. Naam, barakallahu fiik. Ahsantum, a'anakumullah. Yang hafal 2 atau 1 tafadhalu. Qalu Na'am, ahsantum, barakallahu fiik. Kita lanjutkan berikutnya. Bismillah, baik-baik, barakallahu fiik. Qala al-mu'allif wa asbahullah, babul amri bid-du'a wa fadlih. Bab perintah untuk berdoa dan keutamaannya. Perhatikan barakallahu fiik, berdoa ini merupakan ibadah yang sangat mulia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Karim Allah taala menyatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Artinya, telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian semuanya kepadaku, niscaya akan aku kabulkan untuk kalian. Sesungguhnya barang siapa yang sombong terhadapku, maksudnya tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Kelak mereka akan masuk ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan rendah dan hina. Ditegaskan dalam hadis yang sahih, hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, rawahu Tirmidzi, ad-du'a'u huwa al-ibadah.
doa itu adalah ibadah. Jadi antum berdoa dinilai ibadah dan perlu diperhatikan adab-adab dalam berdoa. Pastikan ketika berdoa tidak terburu-buru agar segera dikabulkan. Ingat-ingat itu. Tidak boleh terburu-buru dalam berdoa. Maksudnya apa? Sabar, menanti. Karena berdoa itu ada salah satu 3 kemungkinan. Dikabulkan di dunia atau ditunda nanti di akhirat atau dipalingkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Semuanya serba indah di balik doa tersebut. Mafhum? Perhatikan. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan apa? Wala yazalu du'aul abdi yustajab ma lam yasta'jil. Riwayatnya berbeda-beda, artinya sama. Qila wa mal istijal ya Rasulullah? Qala yaqulu ar-rajulu qad da'awtu kadza wa qad da'awtu kadza falam ara yastajibuni. Lihat itu. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan selama tidak tergesa-gesa. Akhirnya ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu tergesa-gesa dalam berdoa?" Kata beliau alaihi wassalam, ada orang berkata, "Aku sudah berdoa seperti ini, sudah berdoa seperti ini, tapi kenapa enggak pernah melihat dikabulkan doaku?" Nah, itu tergesa-gesa namanya. Jadi orang berdoa itu sabar, walaupun 100 kali itu berdoa pun itu enggak ada ruginya. Kenapa? Karena doa adalah apa? Ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Hadis yang lemah yang dhaif lafaznya adalah ad-du'a'u mukhul ibadah. Itu hadisnya lemah itu. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti daripada ibadah. Itu hadisnya lemah, dhaifun. Mafhum? Yang sahih yang mana? Ad-du'a'u huwal ibadah. Yang sahih adalah doa itu adalah apa? Ibadah. Mafhum? Sehingga berdoa jangan pernah terlupakan. Karena kita tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa. Orang usaha, dagang, bisnis tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu ketika orang ingin menyempurnakan tawakulnya, ingat al-ikhtiyar wad du'a wa tawakkul. Usaha, doa, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Sehingga perintah untuk berdoa telah datang dalam Al-Qur'an dan juga dalam As-Sunnah An-Nabawiyah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat yang lainnya mengenai doa tersebut, perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Syahidnya mana syahidnya? Apabila hamba-hambaku bertanya tentang keberadaanku, tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila berdoa. Berarti menunjukkan bahwasannya doa itu perkara yang ditekankan, dianjurkan. Mafhum? Sampai-sampai ada hadis yang riwayatnya sahihah menyebutkan doa itu bisa mengubah takdir. Sebenarnya mengubah takdir dari suatu takdir ke takdir yang lain, na'am. Antum ketika sakit takdir atau bukan? Takdir. Kemudian berdoa, "Ya Allah, sembuhkan penyakit kami, ya Allah." Sembuh akhirnya. Ketika sembuh takdir bukan? Takdir. Ketika sakit takdir Allah, berpindah kepada apa? Sembuh. Nah, ketika sembuh takdir bukan? Takdir juga. Benar berarti doa itu bisa mengubah takdir. Maksudnya mengubah ini bagaimana? Memindahkan dari suatu takdir ke takdir yang lain. Mafhum? Adapun takdir yang sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz itu tidak akan bisa berubah lagi dan tidak akan bisa apa? Nah, barakallahu fiik, dirubah lagi kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kita baca hadisnya. Jadi keutamaannya jelas ya, berdoa itu keutamaannya apa? Dinilai ibadah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, disimak baik-baik. Kana aktsaru du'a'in Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muttafaqun alaih. Disimak baik-baik, ana artikan. Nah, barakallahu fiik.
Dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunyahnya siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Kunyahnya Hafidz. Kemarin dah ulangi berkali-kali kan, ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Jangan tertukar. Kalau masih tertukar, berarti masih gagal faham. Ada Anas bin Malik, ada Malik bin Anas. Siapa? Abu Hamzah. Gelarnya apa gelarnya? Gelarnya apa gelarnya? Apa? Ingat ya? Gelarnya? Antum? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam biografinya itu 10 tahun, asal sinin. 10 tahun pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau Malik bin Anas, gelarnya dan kunyahnya siapa? Malik bin Anas. Ma'ruf, masyhur, terkenal. Abu Abdullah gelarnya? Nah, antum, Ibrahim. Terulang-ulang ini. Bukan sekali dua kali, berkali-kali. Imam Malik bin Anas, Abu Abdullah gelarnya? Naam. Izan. Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Dikondisikan, dihafalkan itu ya. Imam Darul Hijrah, karena waktu itu beliau sempat ngajar di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan terletak di Madinah. Madinah kan Darul Hijrah, ya kan? Hijrah di Makkah ke mana? Ke Madinah. Digelari Imam Darul Hijrah karena waktu itu beliau sempat ngajar di mana? Di Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi terletak di mana? Di Madinah. Mafhum? Itu jangan sampai terlupakan. Kita artikan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, dahulu doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lakukan, kana aktsarud du'ain nabi. Dahulu doa yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan, apa doa yang paling banyak? Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya, perhatikan baik-baik. Allahumma ya Allah, Allahumma artinya ya Allah, Allahumma artinya ya Allah, ya Allah Rabbana, wahai Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah untuk kami di dunia kebaikan. Dijelaskan para ulama, kebaikan di dunia diantaranya apa? Kebaikan berupa kehidupannya, rezekinya, ma'isyahnya, kebaikan akhlaknya, kebaikan barakallahu fi keyakinannya, masuk semuanya. Karena hasanatan di sini nakirah, paham ya? Sehingga maknanya umum, semua kebaikan dia minta. Paham ya? Jangan sampai ketika dia minta kebaikan hanya kebaikan harta, itu keliru. Perhatikan. Meminta hanya kebaikan harta itu sangat keliru. Tapi maksudnya hasanah di sini mencakup semuanya. Kebaikan ma'isyahnya, kebaikan rezekinya, kebaikan akhlaknya, kebaikan barakallahu fiik akidahnya, semuanya pastikan masuk dalam barakallahu fi kategori hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanatan, dan berikanlah kepada kami di akhirat kebaikan juga. Kebaikan akhirat apa di antaranya? Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksaan api neraka. Ditegaskan lagi wa qina adzabannar, dan jagalah kami dari adab neraka. Karena apa? Ini bisa dikatakan doa yang pendek, simpel, tapi mencakup semuanya. Meminta kebaikan dunia dan akhirat. Faham? Sampai-sampai sebagian mufassirun
ketika menafsirkan perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar," dalam surat Al-Baqarah itu. Di antaranya apa? Permintaan di dunia mendapatkan hasanah adalah apa? Al-mar'atus salihah. Istri yang salihah. Termasuk kebaikan itu. Paham ya? Karena sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang salihah. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Itu termasuk masuk dalam bagian hasanah tersebut. Mafhum? Kehidupan yang apa? Kehidupan yang halal, kehidupan yang dimudahkan masuk dalam hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Dan juga meminta agar di akhirat mendapatkan hasanah. Hasanah sini apa? Surga. Surga, ridha Allah Subhanahu wa taala. Intinya semua kebaikan yang ada di akhirat diminta di situ ya barakallahu fiik. Na'am. Wa qina adzabannar, dan juga selamatkanlah kami dari azab api neraka. Ini juga permintaan yang luar biasa. Intinya hadis ini pendek, simpel, padat, tapi apa? Tapi mencakup semuanya. Intinya kita beribadah, mengamalkan kebaikan, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kemaksiatan. Apa intinya? Agar masuk surga dan terhindar dari apa? Siksaan neraka. Itu intinya. Sehingga kembali pada hadis ini, jangan sampai lupa ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikutnya kita ambil satu lagi. Perhatikan baik-baik. Qala al-muallif wasabahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Simak baik-baik hadisnya. Qala ta'awwadu billah min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Muttafaqun alaih. Ana artikan, simak baik-baik, diperhatikan. Nah, barakallahu fiik, diperhatikan. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau berkata, ta'awwadhu billah, mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak tahu artinya diartikan. Ta'awwadhu billah, mintalah perlindungan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala min jahdil bala, dari musibah yang sangat berat. Artikannya gitu. Jahdil bala itu musibah yang berat, yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Itu maknanya jahdil bala, musibah yang berat. Paham ya? Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang berat. Kalaupun ada musibah, kita berharap semoga mampu untuk apa? Menahannya, mampu untuk melewatinya. Nah, kita berlindung dari musibah yang sangat berat, yang kita tidak mampu untuk menanggungnya. Yang kedua, wa darakis syaqa, dan juga berlindung dari apa? Kesengsaraan. Darakis syaqa artinya kesengsaraan. Kesengsaraan dalam hal kehidupan, dalam hal ekonomi, dalam hal apa? Kekeluargaan, semua jenis kesengsaraan kita berlindung. Karena sengsara itu kan berarti kan jelek. Sengsara kan susah. Iya kan? Sengsara kan tidak baik. Semua jenis kesengsaraan kita berlindung. Darakis syaqa artinya kesengsaraan. Paham ya? Artinya apa? Kesengsaraan. Wasu'il qada, dan berlindung dari jeleknya keputusan. Para ulama telah menjelaskan keputusan di sini ada dua penafsiran. Pertama, keputusan seseorang ketika memutuskan suatu perkara tanpa didasari kebenaran sehingga keliru, itu kita berlindung juga. Yang pertama adalah keputusan apa? Keputusan seseorang ketika dia menetapkan suatu perkara ternyata keliru, itu kita berlindung. Paham ya? Keputusan yang kedua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan takdir. Paham ya? Berlindung dari takdir yang jelek. Mafhum? Karena kalau Allah taala takdirkan dengan takdir yang jelek, dikhawatirkan kita tidak mampu untuk melewatinya gitu loh. Kita berlindung dari hal itu. Mafhum? Sehingga berlindung dari dua perkara. Keputusan yang jelek itu maksudnya apa? Keputusan seseorang ketika
memutuskan suatu perkara tanpa didasari kebenaran sehingga itu dianggap jelek. Mafhum? Nah, yang kedua, keputusan yang sifatnya apa? Ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa taala yang jelek. Itu kita juga berlindung dari situ. Paham ya? Agar ditetapkan untuk kita semuanya takdir yang baik. Walaupun kita lewati ya, takdir yang jelek itu dinisbahkan kepada zat atau makhluk yang menerima takdir. Paham ya? Jelek itu dinisbahkan kepada siapa? Jelek itu dinisbahkan kepada zat atau makhluk yang menerima takdir. Adapun dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan semuanya apa? Indah dan baik, karena di balik takdir ada apa? Hikmahnya. Itu dihafalkan. Di balik takdir ada hikmahnya. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, barakallahu fikum. Kemudian wasyamatatul a'da, dan berlindung dari apa? Dari kebahagiaan atau kegembiraan musuh. Maksudnya bagaimana? Maksudnya gembiranya musuh ketika melihat kita ditimpa musibah, itu maksudnya. Faham? Berlindung dari syamatatul a'da. Apa syamatatul a'da itu? Syamatatul a'da adalah kegembiraan atau kebahagiaan musuh. Kapan bahagianya? Ketika kita ditimpa apa? Musibah. Biasanya musuh-musuh Allah kalau kaum muslimin ditimpa musibah, mereka senang. Nah, itu yang kita berlindung. Jangan sampai ngolok-olok atau ngejek kita. Wah, kaum muslimin ditimpa musibah. Wah, kaum muslimin ditimpa apa? Nah, petaka. Itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari apa? Syamatatul a'da. Bahagianya, gembiranya musuh ketika melihat kaum muslimin ditimpa musibah. Mafhum? Nah, ini kita perlu berlindung. Bagaimana lafadznya? Ya tinggal ditambahkan Allahumma-nya. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Itu cara berdoanya. Diperhatikan ya. Di sini amr, perintah. Tapi ketika menerapkan ditambahkan Allahumma. Ketika menerapkan ditambah Allah, Allahumma. Ya Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa tadi? Dari beratnya musibah yang aku tidak mampu untuk menanggungnya, dan dari apa tadi? Kesengsaraan, dan dari jeleknya keputusan, dan dari bangganya, bahagianya, gembiranya musuh ketika melihat kaum muslimin ditimpa musibah. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, barakallahu fikum. Dua hadis ini yang dibaca disetorkan pada pertemuan yang datang, insyaallah taala bukan perkara yang sulit, dan ini bahkan mudah, pendek semuanya. Diharapkan semuanya bisa menghafalnya. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.